Salam sehat, salam properti. Perkenalkan, saya Margo Kusiono, praktisi pemasar properti. Saya member broker dari Century 21 Prioritas yang beralamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya juga diamanahkan sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI. Sahabat properti, kita tahu, sahabat properti, bahwa COVID-19 ini, pandemi ini nyaris 2 tahun melanda dunia. Hampir semua tatanan industri itu terpengaruh. Ya, salah satunya yaitu industri properti. Saya akan kasih tip nih buat Anda yang berada di industri properti, buat marketing developer, buat Anda broker properti, atau buat Anda yang berhubungan dengan penjualan. Semoga tip ini bisa bermanfaat dan berguna buat Anda. Tentunya saya pengen bertujuan supaya omset Anda, target Anda di akhir tahun 2021 bisa tercapai. Amin. Tapi sebelum saya kasih tip, jangan lupa dong. Link YouTube-nya Meetlook ini di-like, di-share, di-subscribe supaya tim Meetlook ini semangat untuk terus memberikan edukasi, memberikan sesuatu yang bermanfaat buat subscribernya. Satu hal lagi, kalau buat Anda ini bermanfaat dan berguna, tolong dong di-share nih media sosialnya. Bagiin. Karena orang yang bermanfaat, orang ayah membagi-bagi sesuatu yang berguna buat orang lain. Nah, tip pertama yang saya buat Anda nih, buat tadi marketing properti ataupun yang ada di industri properti, khususnya umumnya semua marketing lah, yaitu mental. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mempunyai mental yang kuat. Ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita harus punya mental yang kuat supaya kita jadi pemenang. Kita semua tahu kok COVID ini mempengaruhi semua lini kehidupan. Tapi dengan mental yang kuat, mental yang tangguh, kita akan bisa menghadapi pandemi ini, wabah ini. Jadi siapkan Anda mental. Dalam situasi apapun, kalau Anda mental kuat, itu bisa Anda terjang. Yang kedua, mindset, pikiran Anda. Ya, kadang penyakit itu datang bukan dari hal-hal sesuatu, tapi dari pikiran Anda. Anda khawatir, Anda ngeri, Anda takut, itu bisa menimbulkan imun Anda tuh lemah. Masuklah virus tersebut. Jadi mindset Anda harus positif. Caranya bagaimana? Satu, caranya saya bilang, jangan terlalu lihat berita-berita yang hoax, yang nggak tahu jelas kebenarannya. Apalagi udah berita itu nggak bagus, Anda share di media. Waduh, parah deh. Ya, terus Anda lihat berita-berita yang sifatnya tuh bikin Anda takut. Ini meninggal. Kita denger nih, kita lihat ini. Kita doain aja. Ya, semua manusia itu ada umurnya. Kalau saya bilang tuh, kalau kita bicara kuota, itu kuotanya mungkin udah habis, udah waktunya. Anda sekarang dikasih kesempatan, Anda bersyukur. Ayo, mindset Anda tuh positif. Usaha terus, berjalan terus. Ya, laksanakan apa yang harus Anda lakukan. Ya, jangan lihat sesuatu yang sifatnya, wah ini ada ini, wah ini lah. Ya, jadi imun Anda akan kuat. Jadi Anda harus punya mindset yang positif. Ya, sesuatu yang baca yang sifatnya memang kalau Anda di industri properti, baca-baca yang berhubungan dengan properti. Ya, lihat-lihat orang yang sukses. Banyak kok di saat kondisi seperti ini, di saat COVID ini di bulan Maret 2020 sampai sekarang Agustus 2021, nyaris 2 tahun, teman-teman saya di industri broker properti atau developer malah omsetnya naik bisa 20 hingga ada yang 120%. Bukti nyata Anda. Kenapa? Karena mereka punya mindset pikiran positif dan tentunya mentalnya juga mereka kuat, adalah mental pemenang. Yang ketiga, saya bilang ke Anda harus fokus. Fokus adalah kunci orang untuk sukses. Fokus nih saya analogikan, kalau Anda punya target sampai akhir tahun ini, misalnya 2 miliar, 20 miliar, 1 triliun, 2 triliun, fokuskan ke target Anda.
Kalau Anda punya target hari ini mau jalan dari Jakarta ke Semarang, target kan Anda jalan dari Jakarta ke Semarang. Jadi ada namanya itu waktu, tenggang waktunya. Berapa lama Jakarta ke Semarang? Berapa lama Anda mencapai 2 miliar? Berapa lama Anda mencapai 2 triliun? Target Anda sampai akhir tahun 2021. Sekarang bulan Agustus, ya, atau awal September masih ada waktu buat seorang winner, buat seorang pemenang. Masih ada waktu, kurang lebih 5 bulan lagi. Kejar tujuan Anda, kejar target Anda, dan Anda harus fokus. Ini salah satu kunci sebagai marketing properti, sebagai broker properti yang sukses. Next, selanjutnya yang keempat, yaitu digital. Kenapa saya bilang digital? Zaman udah berubah. 5, 7, 6 tahun yang lalu saya iklan banyak pakai media cetak. Bisa media koran, bisa media majalah. Sekarang siapa yang mau lihat koran? Siapa lihat majalah? Semua memakai digital. Pergunakan digital Anda. Ya, zaman sekarang apa-apa tuh tinggal sentuh. Apa sih nggak ada? Sesuatu kita nggak ngerti, ya kita tinggal cari Mbah Google. Saran saya juga media itu macam-macam. Nah, ada dua. Ada media sosialnya, ada media portal propertinya. Kalau media sosialnya, pasti Anda punya namanya media sosial pribadi. Karena kita bisa jadi TV pribadi, jadi corong pribadi, jadi promosi pribadi. Banyak. Sekarang ada namanya WhatsApp. Status WhatsApp Anda. Jangan yang galau-galau, jangan sesuatu yang sedih. Status WhatsApp Anda tuh sesuatu yang bisa menjual atau kasih tip. Jadi ada benefit kalau orang baca. Ya. Kedua, Facebook. Facebook Anda pun sama. Ya. Promosi tentang properti, promosi tentang diri Anda, branding diri Anda. Atau sekarang TikTok. TikTok itu memang orang lihat banyak yang joget-joget. Enggak, ada 170 juta pengguna TikTok di Indonesia. Pergunakan promosi itu banyak tuh di TikTok tentang tip jual properti. Banyak juga orang promosi jual properti yang developer ataupun yang individu broker ya. Bisa jualan juga lewat TikTok. Ya, Anda juga bisa pergunakan yaitu IG. Nah, IG bisa storiesnya, bisa feednya, pergunakan ya durasi videonya. Apalagi sekarang IG udah punya IG Reels yang durasinya hanya 60 detik atau 15 detik. Pergunakan itu karena IG sekarang bukan ke foto, dia arahnya mau ke video. Dan yang terakhir lagi yaitu YouTube. Seperti Meetlook ini promosi mengenai industri properti. Makanya sekali lagi subscribe YouTube-nya Meetlook ini. Kalau Anda punya Google, tentunya Anda gampang bikin link YouTube. Buat aja. Ya, Anda edit lah. Banyak kok editnya pakai handphone atau apa, banyak lah. Ya, jangan terlalu bagus-bagus, belajar terus. Ya, dan kalau kita bicara mengenai YouTube juga, jangan lupa juga sahabat properti mampir ke link YouTube saya @margokusyono. Banyak tip and trick yang saya berikan di sana, media digital. Ya, selanjutnya yang kelima nih saya berikan, yaitu tentang legalitas. Ini yang penting nih. Ya, banyak broker properti, banyak marketing properti yang nggak paham tentang legalitas, taunya ngejual, ujung-ujungnya ntar ada masalah. Kalau kita udah kena masalah hukum, nggak bisa tidur. Kalau kita udah ada komplain dari customer, pusing kita. Makanya belajar mengenai legalitas. Legalitas tuh gambarannya banyak banget. Saya tidak bahas satu persatu. Jadi kalau Anda yang ada di marketing property developer, Anda harus tahu itu apa namanya PPJB. Anda harus tahu itu serah terima. Anda harus tahu itu ntar balik nama seperti apa. Kalau Anda ada di broker properti, Anda harus tahu tuh apa namanya surat hak milik, surat hak guna bangunan. Anda harus tahu tuh pajak-pajak yang dikeluarkan pihak penjual, pihak pembeli, berapa persen. Anda harus tahu tuh PPN, PPNBM, banyak banget ya legalitasnya. Karena sekarang negara Indonesia kan negara hukum. Jadi kalau kita nggak ngerti legalitas, kita salah penafsirannya, ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya punya pengalaman juga gara-gara legalitas akhirnya saya dibawa-bawa tuh ya ke kepolisian, masa ke pengadilan. Ini belajar dari pengalaman, saya ingetin lagi ke teman-teman, belajar legalitasnya, tanya ke seniornya, tanya ke office manajernya, tanya ke member brokernya, tanya ke bosnya. Belajar ya, banyak kok di YouTube juga ada, di Google juga ada. Yang selanjutnya saya bicara after sales service. Apa tuh after sales service? Pelayanan. Jika dia udah beli ataupun belum beli, layani. Karena orang itu suka dilayani. Karena orang itu suka dipuji.
Servis itu penting. Sekali lagi kalau dia udah beli ke Anda servis, dia puas, dia akan bicara ke 5 orang. Maksimal. Ke saudaranya, ke temannya, ya, atau ke lingkungannya. Tapi kalau dia nggak puas, dia akan bicara ke 20 orang. Oh, nggak bagus tuh si Margo tuh. Oh, banyak dicerita. Tapi kalau dia puas, nggak banyak, cuma 5 orang. Makanya kalau Anda after sales service Anda bagus, Anda pelayanannya bagus, dia akan menjadikan corong promosi buat Anda yang free. Malah suatu ketika Anda salah, kalau dia udah senang ke Anda, dia akan bantu Anda gitu loh. Dan yang terakhir dari saya, yaitu berdoa. Dari semua tip yang saya berikan, tentunya harus berdoa. Nah, saya cuma analogikan begini. Anda bangun tidur, Anda berdoa di pagi hari yang indah, maka hari-hari itu akan indah. Apa yang Anda ucapkan adalah doa. Jadi, setiap Anda melangkah, setiap Anda ketemu customer, setiap Anda punya target, punya planning, punya bisnis, punya apa, minta doa sama yang di atas. Minta sama Tuhan. Dimudahkan jalannya, dilancarkan. Ya, sehebat-hebat Anda, sejago-jago Anda, kalau kata Tuhan belum itu jadi, itu tidak akan jadi. Sejago-jagonya negosiasi, Anda jago ngomong, kalau itu belum rezeki Anda, itu belum rezeki Anda. Anda berusaha, Anda bekerja, Anda maksimal belajar segala macam. Dengan doa tentunya akan dimudahkan sama yang di atas. Kalau kata bahasa teman saya tuh, doa itu akan menjamah Anda untuk menjadi sukses. Ya, ingat, doa. Karena itulah salah satu kunci keberhasilan Anda. Itu mungkin tip dari saya di YouTube Meetlook ini. Sekali lagi, semoga tip ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran buat Anda. Dan jangan lupa juga, sekali lagi saya reminder lagi nih, subscribe linknya Meetlook ini. Terima kasih, salam sehat, salam properti.